Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Taskia dengan NPM 22411090 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang segmenting, targeting, dan positioning atau STP analisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran, materi ke-10 manajemen pemasaran, yaitu STP analisis. Yang pertama, dalam menganalisis bisnis, pertama-tama sebuah bisnis itu harus melakukan riset pasar. Apakah produk yang dijual bisa mendapatkan customer yang memang membutuhkan produk atau jasanya. Jadi dalam kita memulai bisnis pertama kali itu, kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu agar produk yang kita jual tidak sia-sia atau tidak membuat diri kita rugi atau bisnis kita rugi. Kita harus meriset pasar apakah produk atau barang yang akan kita jual ini bakal laku di pasaran atau bakal dibutuhkan oleh para customer. Sehingga langkah yang pertama ini harus dilakukan adalah menganalisis aspek pasar berupa analisis segmenting, targeting, dan positioning. Nah, banyak orang berpikir siapa saja yang dapat menjadi pelanggan. Apakah dari berbagai jenis orang dapat menjadikan pelanggan dari produk atau jasa yang kita akan buat atau kita miliki? Nah, di sini ada spesifikasi pasar yang dapat dipilih, yaitu ada pegawai kantoran ataupun mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan strategi pemasaran yang terpisah. Contohnya, maksudnya itu kita tuh harus membagi-bagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhannya ataupun karakteristik. Misalnya kalau kita kebutuhannya, kita harus memilih strategi pemasaran apa yang cocok untuk kebutuhan orang-orang. Misalnya sabun cuci piring. Nah, itu kan kebutuhan orang untuk mencuci piring. Jadi kita harus membuat pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Seperti untuk mencuci piring harus benar-benar detail dalam pemasarannya. Nah, segmen pasar ini terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Misalnya kayak ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu sosialita itu kan biasanya mereka punya banyak tas atau memiliki tas yang mahal. Nah, mereka tuh ada loh orang-orang tersendirinya atau kumpulan orang-orang yang menyukai barang-barang branded yang mahal itu. Dan mereka memiliki keinginan yang sama. Nah, di sini ada 4 tipe of marketing segmenting, yaitu ada geografi, Nah, sebagai seorang marketer, kita dapat menentukan segmentasi dari pasar berdasarkan salah satu faktor dari 4 tipe marketing segmentasi. Biasanya seorang marketer ini mengsegmentasikan pasarnya berdasarkan umur, kemudian berdasarkan gender, pekerjaan, penghasilan, personality, ataupun gaya hidup. Contohnya seperti misalnya jika seorang marketer ini mengsegmentasikan pasarnya berdasarkan umur, misalnya mereka membuat makanan-makanan yang manis atau makanan-makanan yang lucu. Misalnya kue itu dibentuk dalam bentuk-bentuk yang lucu atau dengan hiasan yang lucu. Itu mereka menargetkan umur itu kepada generasi Gen Z atau kepada anak-anak, karena dapat menarik para pelanggan atau para generasi Gen Z ini dan juga anak-anak karena bentuknya yang lucu.
Nah, kemudian ada segmen pasar yang aktif. Segmen pasar yang aktif itu di sini ada 5, yaitu terukur. Yang terukur itu maksudnya contohnya ukuran, daya beli, dan juga profil segmen dapat diukur. Kemudian yang kedua dapat diakses, yaitu segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Kemudian ada substansial, segmen pasar besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Kemudian ada segmen pasar yang dapat dibedakan, yaitu segmen pasar dapat dibedakan secara konseptual dan juga merespon secara berbeda terhadap elemen dan program pemasaran yang berbeda. Nah, jika pria dan juga wanita menanggapi upaya pemasaran minuman ringan dengan cara yang sama, mereka bukan segmen yang terpisah. Dan kemudian ada segmen yang dapat ditindaklanjuti, yaitu program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen. Kemudian di sini ada market positioning atau posisi pasar. Dalam market positioning itu ada tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda di benak target pasar. Kemudian di dalam market positioning itu ada penentuan posisi, membutuhkan penentuan kerangka acuan dengan mengidentifikasikan target pasar dan persaingan dan mengidentifikasi titik perbedaan yang ideal. Kemudian disediakan memilih dan menerapkan strategi positioning. Itu ada 3. Yang pertama ada mengidentifikasikan keunggulan kompetitif yang memungkinkan. Contohnya ada diferensiasi dan kompetitif. Kemudian yang kedua ada memilih kompetitif advance yang benar. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan secara efektif dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi manajemen pemasaran yang ke-10 itu. Yang ke-10 ini yaitu segmenting, targeting, dan positioning atau biasa disebut STP analisis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.